Selamat datang di channel kami. Jangan lupa untuk klik like, subscribe dan bagikan video ini. Ratu Sima merupakan sosok pemimpin raja yang memimpin kerajaan Kalingga. Catatan sejarah memang memperlihatkan Ratu Jai Sima menjadi ratu yang pertama di tanah Jawa. Meski merupakan ratu di tanah Jawa, namun Ratu Jai Sima tidak lahir atau berasal dari Jawa. Para sejarawan sepakat bahwa Ratu Sima yang sering disebut Sima, Sihma, atau Sima disebut merupakan putri seorang pendeta di wilayah kerajaan Melayu Sribuja. Dikisahkan, Ratu Sima lahir di sekitar wilayah Sungai Musi di Banyuasin tahun 611. Menariknya sang ratu itu bukanlah dari seseorang darah biru atau keturunan raja. Dia hanyalah putri Brahmana, putri seorang pendeta yang sekarang tinggal di wilayah yang sekarang disebut Palembang. Namun ada pendapat lain di mana sang pemimpin perempuan pertama di Jawa ini merupakan putri Hyang Sailendra atau cucu Santanu dari Sriwijaya. Pendapat lain menyebutkan bahwa Ratu Jai Sima merupakan putri Depunta Hyang Sriyayanaga, Raja Sriwijaya dan Sempula. Namun dari tiga pendapat itu, tidak dapat dipastikan apakah Ratu Jai Sima merupakan putri dari seseorang pendeta yang tinggal di wilayah Melayu Sribuja, Hyang Sailendra, atau Depunta Hyang Sriyayanaga. Tetapi bila ditelusuri merunut tempat kelahirannya, yaitu di sekitar Sungai Musi Banyuasin, maka diperkirakan bahwa Ratu Jai Sima merupakan putri pendeta yang tinggal di wilayah Melayu Sribuja, Palembang. Pada usia 16 tahun tepatnya pada tahun 628, Ratu Jai Sima dilamar oleh seorang putra raja dari Jawa, yang pusat pemerintahannya berada di wilayah Adihyang atau Dieng. Nama pangeran yang melamarnya adalah Kartikeya Singha. Sesudah menikah dengan Kartikeya Singha yang masih keponakan Raja Melayu Sribuja Palembang, Ratu Jai Sima diboyong ke Adihyang. Disinilah Ratu Sima menjadi pemeluk agama Hindu Siwa yang sangat taat. Pernikahan Ratu Sima dengan Kartikeya Singha menimbulkan benih cinta yang dikandung Ratu Sima. Konon saat mengandung anaknya inilah Ratu Sima ngidam untuk mencicipi buah kecapi. Setelah mencari setengah hari, Ratu Sima dan para pasukan pengawalnya baru menemukannya. Ratu Sima segera turun dari tandu dan memetiknya. Sima pun melahirkan anak pertamanya berjenis kelamin perempuan bernama Parwati. Beberapa tahun kemudian sang ratu ini melahirkan Narayana atau Iswara. Kelak Parwati ini menikah dengan Jalantara atau Rahryang Mandiminya, putra mahkota dari kerajaan Galuh Purba. Perkawinan Parwati dan Rahryang Mandiminyak melahirkan Sanaha, ibu Sanjaya. Sementara dari Iswara, kelak melahirkan Dewasinga ayah dari Sudiwara. Karena Sanjaya dan Sudiwara menikah, hingga melahirkan Rakai Panangkaran, sang Raja Mataram kuno. Disinilah darah keturunan Ratu Sima dan Kartikeya Singha kembali bersatu. Perihal naiknya Sima menjadi penguasa terjadi setelah sang suami Kartikeya Singha meninggal dunia pada tahun 674. Sementara anaknya Parwati dan Narayana belum siap menjadi raja karena usianya masih sangat belia. Akhirnya Ratu Sima pin naik tahta menjadi raja di usia yang cukup 63 tahun. Ketika menjadi ratu inilah ia berstatus janda. Saat bertahta inilah sang ratu mendapatkan pinangan dari Srijayanasa Raja Sriwijaya. Namun pinangan yang bernuansa politis ditolak mentah-mentah oleh Ratu Sima. Hal ini memicu kekecewaan Srijayanasa, yang berniat menyerang Kalingga pada tahun 686. Tetapi rencana ini diketahui oleh Tarusbawa, yang merupakan Raja Sunda turun tangan. Ia pun mengirim surat kepada Srijayanasa, bahwa ia tidak setuju dengan rencana Raja Sriwijaya itu. Dengan alasan agar tidak timbul kesan bahwa gara-gara pinangannya ditolak Ratu Sima, Srijayanasa hendak menyerbu Kalingga. Sebab surat dari Tarusbawa inilah Srijayanasa mengurungkan niatnya untuk menyerbu Kalingga. Kapal-kapal Kalingga yang ditahan oleh Sriwijaya dilepaskan sesudah hartanya dirampas.